Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh mengadakan doa bersama di rumah masing-masing. Walaupun secara online, namun tidak mengurangi semangat kita masing-masing untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kita hidup, kita ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu mari kita persembahkan hidup kita. Kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus, Terima kasih Yesus. Engkau baik. Yesus, Haleluya Yesus. Engkau sangat baik. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, musim selalu berganti, kondisi bisa berubah. Namun kita tahu saudara, bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita yang mengakui kebesaran Tuhan, kita boleh meninggikan dengan segenap hati kita Allah kita yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
seumur hidupku. Musim akan selalu Haleluya. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ya Yesus. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Anugerah-Mu tercurah bagi hidup Ku kami yakin Tuhan. Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Saat kami berada dalam kesesakan,
Kami tahu Tuhan, hanya satu-satunya Allah yang menjadi harapan dalam hidup kami. Saat badai hidup menerpa hidup kami, kami tahu Tuhan, masih ada Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau bersandar hanya pada kekuatan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, satu-satunya Allah yang menjadi perisai, benteng hidup kami Tuhan, penolong kami yang tidak pernah terlelap. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Saat ku dalam kesesakan, Haleluya. yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuka tiada jalan. yang sanggup haleluya. menolong. Saat air mata tercurah, Masih ada Engkau Tuhan. masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Meskipun kami tidak mengerti setiap hal yang kami alami, mungkin terkadang kami ragu, mungkin terkadang kami bimbang dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan, satu hal yang kami tahu, Engkau punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau Allah kami yang selalu ada di dekat kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, umat-Mu yang selalu berharap kepadamu. Ajari kami untuk selalu berserah. Meskipun terkadang jalan-jalan ini terasa sulit bagi kami, namun kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya andalan bagi hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah menyerah, karena kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Yesus, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terlambat. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau yang berbicara bagi hidup kami. Kau nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya hidup kami akan dibentuk, hidup kami akan diubahkan, diperbaharui. Bahkan setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau akan hadir dalam hidup kami. Engkau akan datang menolong kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa saat ini, di mana kita boleh ada untuk bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita, untuk bersehati, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya tunggu saudara semua yang ada di rumah untuk bisa membuka dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nanti saya akan membacakan ayat yang genap, kemudian saudaraku semuanya yang ada di rumah bisa membaca ayat yang ganjil, kemudian ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Nanti jemaat Tuhan yang ada di rumah akan diwakili oleh Saudari Novi dalam pembacaan Alkitab. Baik saudara, kita akan mulai bersama-sama. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah Tuhan menjaga umatnya. Sesuai dengan judul perikop ini, Tuhan penjaga Israel. Saudaraku yang terkasih, kondisi pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan rasa aman. Banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Kita bisa khawatir akan hari esok. Kita gelisah karena kita tidak tahu kapan pandemi ini bisa berakhir. Bahkan saudara, ada juga orang-orang yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini? Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kondisi situasi yang sulit ini bisa merampas sukacita, damai sejahtera kita yang dari Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa lakukan ketika kita merasa khawatir? Saudara, penulis Mazmur 121 saat itu sedang menempuh perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Perjalanan di sana adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan resiko, sangat rentan dengan bahaya, sangat rentan dengan para perampok. Saudara, dalam ayat 1, pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Saat itu saudara, sang pemazmur berpikir, dia mencari-cari, apakah ada orang di balik gunung yang bisa menolong aku? Apakah ada orang yang berbaik hati untuk menolong aku dari segala serangan perampok atau orang-orang yang membahayakan aku? Saudaraku, dalam ayat 2, pemazmur tersadar bahwa sesungguhnya pertolongan itu bukan berasal dari orang-orang di sekitarnya. Pertolongan itu juga bukan berasal dari gunung-gunung itu. Tetapi pertolongan justru datang dari Tuhan. Sebab itu dia katakan, pertolonganku datang dari Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, seringkali kadang ketika kita dalam kesulitan, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan orang yang kita bisa minta bantuan untuk menolong kita. Tapi ingat saudara, orang sehebat apapun pada masa-masa pandemi ini, tidak ada satu tempat di mana dia bisa lari memohon pertolongan, kecuali hanya kepada Dia, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia penolong kita, Dia penjaga kita yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan yang selalu menjaga kita. Saudaraku, apa yang bisa Tuhan lakukan ketika Tuhan menjadi penjaga bagi hidup kita? Yang pertama saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dalam ayat yang ketiga. Ini berarti saudara, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudaraku yang terkasih. Kita tahu penolong kita, Tuhan kita, tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Seperti pujian kita tadi katakan, meskipun kita tidak mengerti apa yang kita alami, seringkali kita bingung dengan kondisi yang kita alami. Ingat saudara, Tuhan itu selalu menjaga kita. Walaupun kita jatuh, firman Tuhan katakan, Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan yang akan menopang tangan kita. Penjagaan Tuhan, Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Saudara, mau pagi, siang, sore, malam, Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu menyertai kita. Saudaraku, apa yang Tuhan bisa lakukan ketika Dia menjaga kita? Yang kedua saudara, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Ini terdapat dalam ayat 3b dan ayat yang keempat.
Tuhan menjaga kita setiap saat, saudara. Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Setiap saat, saudara. Mungkin kita bisa tertidur karena kelelahan. Tapi ingat, saudara, Tuhan tidak pernah tidur, saudara. 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu. 30 hari dalam 1 bulan. Bahkan 350 hari dalam 1 tahun, saudara. Tuhan selalu menjaga kita non-stop dalam situasi kondisi apapun. Mungkin terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu mana ya, kok gak ada di dekatku. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan sesungguhnya ada di dekat kita. Tuhan non-stop tidak pernah berhenti menjagai hidup kita. Saudara, baik matahari terbit sampai terbenam, mulai pagi, siang, sore sampai malam, ingat saudara, sampai kita tertidur pun ingat, penjaga kita tidak terlelap. Dia selalu ada di samping kita, dia selalu ada di dekat kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, apa yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga kita? Dalam ayat yang ke-7, dikatakan Tuhan akan menjaga nyawa kita, saudara. Yang ketiga, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Saudaraku, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan melindungi kita, saudara. Bahkan nyawa kita Tuhan akan lindungi. Saudara, bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki, saudara? Hidupku dan hidupmu itu adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Untuk itulah Yesus mau mati di kayu salib, untuk menghapus hidup kita semua, umatnya yang percaya kepadanya. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu saudara, jangan pernah sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Ingat, hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang sangat mahal. Sebab itu hargai pengorbanan Yesus. Hargai hidupmu, karena hidupmu sangat berharga, seharga darah Yesus yang sangat mahal, yang luar biasa, sudah menghapus dosa kita. Saudaraku yang terkasih, yang keempat, apa yang Tuhan bisa lakukan sebagai penjaga kita? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, penjagaan Tuhan bersifat kekal. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk, ketika kita keluar, ketika kita bangun, ketika kita tidur, ya, dalam kondisi apapun. Selama-lamanya Tuhan tetap menjaga kita. Bahkan saudara, waktu kita hidup, bahkan sampai kita mati, Tuhan tetap menjaga kita. Amin, saudara. Tuhan tetap menjaga kita. Dia akan membawa kita ke tempat yang indah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku yang terkasih, bagi kita yang masih merasa gelisah, takut, ragu, putus asa di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, ingat saudara, ada satu pribadi yang berkuasa, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, penjaga kita yang tidak pernah terlelap, penjaga kita yang selalu menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu anugerah Tuhan yang luar biasa, mari saudara, jangan pernah meragukan anugerah Tuhan. Ingat, hidup kita jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Ingat, jangan pernah sia-siakan hidupmu. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Hidup kita berharga di matanya.
Mari saudaraku yang terkasih, jangan pernah sia-siakan hidup kita dengan kekecewaan. Jangan pernah sia-siakan hidup kita dengan kebimbangan, keraguan, ketakutan, keputusasaan. Mari saudara, bawa segala keraguan kita, bawa segala kebimbangan kita, ketakutan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengangkat semuanya. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Sehingga kita akan merasakan ketenangan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang selalu menolong, yang selalu menjaga, memelihara dan menyertai kita. Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya tidak pernah berubah bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Kami tidak memiliki Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari kematian. Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menjaga dan menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu Kami percaya terlebih besar. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa seperti Engkau Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Sekali lagi naikkan dengan segenap hati kita, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Engkau yang selalu menolong hidup kami Tuhan. hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima saat ini. Kami percaya Tuhan, kami memiliki penjaga dalam hidup kami. Pribadi yang luar biasa, penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau yang selalu menjaga, menyertai kami. Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau yang selalu ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu menyadari Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa seperti Engkau Tuhan. Bapa di surga, sebentar Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami Tuhan, yang kami naikkan bersama-sama dengan keluarga kami, seluruh umat Tuhan yang saat ini berdoa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya ketika kami bersehati menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, Engkau akan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami.
Mari saudaraku yang terkasih, di rumah kita masing-masing kita bersahati bersama-sama dengan keluarga kita bisa menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit COVID, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah-rumah. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID, bahkan juga baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan mengulurkan anugerah pertolongan-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Anugerah pertolongan-Mu tercurah bagi hidup mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Kalau mungkin saat ini mereka ada dalam keputusasaan, mereka ada dalam kebimbangan, Engkau teguhkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka Tuhan yang telah mendahului. Kami percaya Tuhan, Engkau menghiburkan Tuhan, Engkau menjaga mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka. Mereka tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk yang kedua, kita akan berdoa untuk pemulihan ekonomi di bangsa kita. Untuk setiap usaha pekerjaan supaya dapat berjalan dengan lancar. Oh haleluya Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan perekonomian di bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati setiap orang-orang baik itu pengusaha-pengusaha, berkati mereka ketika mereka menjalankan usaha mereka. Berikan hikmat Tuhan, berikan ide-ide yang baru Tuhan, kreativitas. Bahkan Kau bukakan sumber-sumber berkat yang baru di dalam nama Yesus, sehingga tidak terjadi lagi PHK Tuhan. Bahkan orang-orang yang di PHK Tuhan, Kau tolong, Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Bahkan Kau bukakan sumber-sumber berkat yang baru di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan menyediakan berkat-berkat-Mu bagi umat-Mu yang selalu berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan berdoa untuk tim medis, dokter dan perawat, supaya Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Bapa, saat ini kami berdoa untuk para tim medis, untuk para dokter dan perawat Tuhan. Mereka adalah orang-orang terdepan yang menghadapi pasien-pasien ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas mereka Tuhan. Oh Tuhan, jamah mereka, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang terpapar, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong, Engkau sertai mereka Tuhan dalam melayani masyarakat, sehingga mereka dapat mengerjakan yang terbaik. Bahkan lewat tangan-tangan mereka Tuhan, setiap pasien dapat memperoleh anugerah kesembuhan yang Kau berikan Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap obat-obat bahkan yang dikonsumsi Tuhan oleh para pasien melalui tangan para dokter dan perawat ini. Engkau tolong Tuhan. Kami percaya anugerah mujizat Tuhan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan itu akan tercurah Tuhan. Berkati, pelihara Tuhan para tim medis. Haleluya Yesus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pemimpin bangsa kita, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Engkau jamah mereka, Engkau berikan hikmat Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Khususnya pada masa-masa pandemi, pada masa-masa yang sulit ini, kami percaya berikan hikmat Tuhan atas pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tercurah atas pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri Tuhan, yang
berjaga-jaga, mengamankan kondisi di bangsa kami Tuhan. Kau tolong berkati, sertai mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Selanjutnya saudara, kita akan berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan, supaya pada masa-masa yang sulit ini iman mereka tetap terjaga di dalam Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan dimanapun berada. Kau menyertai setiap pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga firman yang mereka sampaikan itu boleh menjadi kekuatan baru bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, pelihara kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan pada masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah iman mereka tetap terjaga. Mereka tidak goyah, mereka tidak mudah putus asa, karena mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, Kau jamah, Engkau ulurkan tangan-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan, sehingga umat Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh, tetap mengandalkan Engkau di dalam segala hal yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan masa-masa sulit ini terjadi, tapi kami percaya Engkau punya rancangan terbaik bagi kehidupan kami, seluruh umat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan juga berdoa untuk seluruh warga masyarakat, supaya diberikan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat Tuhan, supaya mereka tetap menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Jamah hidup mereka Tuhan, mereka yang tidak menjaga diri, mereka yang tidak disiplin Tuhan dalam menjaga protokol kesehatan. Engkau jamah mereka, Engkau ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti aturan ini dengan baik Tuhan. Menjaga diri, menggunakan masker Tuhan, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kau tolong berikan kesadaran bagi seluruh warga masyarakat Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti dan bahkan penyebaran virus ini dapat terhambat Tuhan, karena ada warga masyarakat yang taat akan setiap aturan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yang terakhir kita akan berdoa untuk kondisi alam di bangsa kita. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas alam. Engkau akan mengendalikan kondisi cuaca, kondisi alam di bangsa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk kondisi alam Tuhan, kondisi cuaca yang tidak menentu. Bahkan juga terkadang terjadi bencana-bencana yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan alam ini. Engkau pegang kendali atas kondisi alam ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa. Lindungi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Lindungi Tuhan setiap kami yang selalu mengandalkan, selalu percaya akan Engkau, Allah yang berkuasa. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau mengampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami percaya, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Engkau yang menjamah, kiranya Engkau yang berkenan untuk memulihkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami percaya pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang sempurna akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar.
Dan nanti doa penutup Kuasamu serta dengan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Peter Christoph Saruma. Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, teguhkan setiap kami. Kami sudah menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Engkau kiranya yang mendengar, Engkau kiranya yang berkenan, Engkau kiranya yang berkarya di dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan, dijamah, dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pada saat ini sedang di dalam pergumulan berat, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi pengharapan, pertolongan di dalam setiap kami. Yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaannya, Tuhan tolong Bapa. Engkau yang membuka jalan Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang saat ini Tuhan, Engkau senantiasa menjamah setiap anak-anak Tuhan. Mereka semakin diteguhkan imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk jadi berkat. Tuhan pakai umat-umat Tuhan untuk jadi saksi Tuhan dimanapun berada di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat ini juga Tuhan, pergumulan-pergumulan, doa-doa yang dinaikkan oleh umat-umat-Mu untuk pergumulan mereka Bapa. Engkau yang mendengar dari tempat yang maha tinggi, Engkau yang menyatakan karya dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, pada saat ini Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami, karena begitu penuhnya rumah sakit yang ada Tuhan, sehingga mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit. Tuhan tolong Bapa. Mungkin saat ini mereka terbaring di rumah mereka masing-masing. Mungkin di kontrakan mereka, di kos mereka Tuhan. Engkau yang menjamah, berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Saat ini mereka mengalami mujizat-Mu. Saat ini mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini telah mengikuti doa malam bersama. Di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban di dalam setiap apa yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kiranya pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya untuk kita ambil bagian di dalam doa malam pada kesempatan ini. Dan kita akan bertemu kembali di dalam doa malam pada hari Selasa depan.
di mana pada hari Selasa depan kita akan mengadakan doa malam bersama. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi-kondisi seperti ini, meskipun kita di masa-masa PPKM, tetapi jangan lupa untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa untuk berseru berdoa kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan kita. Dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Bagi saudara yang mungkin saat ini sedang sakit, bahkan mungkin saudara menghubungi rumah sakit tetapi nggak bisa karena begitu banyak antrian yang harus masuk rumah sakit pada saat-saat ini. Mari berdoa, berseru kepada Tuhan, panggil namanya. Biarlah kiranya Dia yang menolong setiap kita. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdoa bagi saudara kita yang saat ini sakit. Berdoa bagi saudara kita yang saat ini sakit COVID. Biarlah mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan berdoa bagi semuanya kita, supaya kita tetap terjaga staminanya, kita tetap sehat, kita tetap kuat. Untuk itu pada kesempatan ini juga saya tetap berpesan, mari kita dukung pemerintah dengan kita disiplin, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jikalau mungkin ada teman kita, ada tetangga kita, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, mari saudara ingatkan mereka, doakan mereka, nasihati mereka, supaya mereka juga boleh membantu pemerintah di dalam menangani penularan COVID-19 ini. Biarlah kerjasama yang ada ini saudara, ini bisa membantu pemerintah, dan kita bisa melihat COVID ini di bangsa kita semakin hari semakin berkurang. Mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, hatinya harus dijaga, pikirannya harus dijaga. Mari saudara, bagian kita percaya, berharap, taat, setia sampai akhir. Dari tim pelayan, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.